Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan tanggapan atas kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Timnas Malaysia U23 1-2 pada laga pertama Grup B Piala AFF U23 2023. Ia justru sependapat dengan sikap pelatih Sintayong usai laga. Ketua Umum PSSI angkat bicara soal Timnas Indonesia. Di Piala AFF 2023, kita masih ada peluang lolos semifinal, sebut Erick Thohir. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 takluk 1-2 dari Timnas Malaysia U23 di laga pertama Grup B Piala AFF U23 2023, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023 malam WIB, di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand. Hasil itu mengancam peluang Garuda Muda untuk Timnas syarat harus menang besar dengan Timor Leste, baru maju semifinal. Sebab, hanya juara grup yang otomatis lolos ke babak semifinal. Satu tiket lagi akan diperebutkan oleh peringkat 2 terbaik dari 3 grup yang ada. Namun, harapan itu kembali hidup. Jangan anggap remeh lawan saat laga dengan Timor Leste, kita masih ada harapan maju semifinal. Erick mengatakan, Timnas Indonesia U23 ini dipersiapkan untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Apalagi, Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah di babak kualifikasi. Setelah kita lolos, kita akan main di kejuaraan AFC U23 Asia di Qatar pada bulan April. Ini sebagai kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Prancis. Tentu apa yang sedang dilakukan pemain muda adalah mereka menaikkan daripada mentalitas dan juga pengalamannya, karena kan yang kita turunkan bukan pemain inti, kata Erick di Bandung, Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Tapi kita harus dorong mereka supaya basis daripada data pemain timnas kita makin banyak. Karena kalau kita tahu, yang namanya pemain bisa cedera. Jadi jumlah dari pemain U23 kalau ada 40 pemain yang kualitasnya sama rata, ini bisa saling mengisi, imbuhnya. Setelah kita lolos, kita akan main di kejuaraan AFC U23 Asia di Qatar pada bulan April. Ini sebagai kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Prancis. Tentu apa yang sedang dilakukan pemain muda adalah mereka menaikkan daripada mentalitas dan juga pengalamannya, karena kan yang kita turunkan bukan pemain inti, kata Erick di Bandung, Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Tapi kita harus dorong mereka supaya basis daripada data pemain timnas kita makin banyak. Karena kalau kita tahu, yang namanya pemain bisa cedera. Jadi jumlah dari pemain U23 kalau ada 40 pemain yang kualitasnya sama rata, ini bisa saling mengisi, imbuhnya. Kalau kita lihat sekarang kan baru 22 pemain. Karena itu ketika Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho tidak mengikuti, lalu Witan Sulaiman juga, terlihat tidak sekuat waktu SEA Games. Tapi ini kan sasaran antara. Tapi ya tetap sedih, tukas Erick. Menteri BUMN itu lantas meminta Timnas Indonesia U23 tidak memandang remeh lawan berikutnya, yakni Timnas Timor Leste U23. Sebab, segala sesuatu bisa saja terjadi di lapangan hijau. Ya bola itu bulat, kita enggak bisa anggap remeh. Sama seperti tim senior kita dapat kocokan bagus bulan Oktober lawan Brunei, di atas kertas menang. Tapi kembali kita harus tetap waspada, tukas Erick, karena kalau lolos lawan Brunei di kualifikasi Piala Dunia di bulan Oktober, November itu masuk grup F bersama Filipina, Thailand dan Iran. Ini kan juga hal yang positif. Jadi jangan pernah menganggap remeh, tandasnya.